Selamat pagi, Jakarta, jam 7.30. Ini ada pokcoy yang di pot, akan saya panen. Tapi sekali lagi saya panennya tidak langsung potong ya. Oke, saya ambil dari yang bawah supaya bisa dipanen ulang. Kalau langsung dipotong, dia tidak bisa dipanen lagi, dia habis dan harus bibit baru lagi. Oke, karena ini sudah memenuhi potnya, jadi kita coba untuk panen. Ambil daun paling bawah ya teman-teman. Ini yang di tanah berarti namanya organik. Kalau yang di air namanya hidroponik ya. Ngomongnya belebet, udah lama tidak bikin video ini. Oke. Ini akan kita panen. Terima kasih pokcoy, terima kasih. Yang ini kurang kena sinar matahari, jadi dia tidak besar teman-teman. Ini yang ada satu yang tidak kena sinar matahari. Oke, ini yang kena besar dia. Kita susunnya nanti ya, biar berantakan dulu nggak apa-apa. Ini kita pakai pot gantung, efisiensi pot gantung untuk menambah lahan agar kita bisa menanam dengan menggantungkannya. Jadi kalau kalian tidak punya lahan yang besar, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa bercocok tanam dengan menggantungkan potnya di pagar balkon kalian. Yang penting ada tanaman ya. Semangat bercocok tanamnya, jangan berpikir sulitnya, berpikir sehatnya. Oke. Nah ini kalau sudah diambilin yang besar-besarnya, mudah-mudahan yang kecilnya bisa ikut tumbuh ya. Karena yang kecil selama ini tertutup untuk penyinaran matahari ke dia. Kalian lihat kan? Ada yang kecil tuh. Nih kecil ini. Jadi ini yang tidak kena sinar matahari. Ada beberapa pohon yang tidak kena sinar matahari. Oke, ini kita ganti dulu ya. Pot kedua. Bahagia banget teman-teman kalau sudah panen begini. Bahagia banget. Selain kita bahagia, kita juga sangat percaya bahwa kita tuh memberi anak-anak kita makanan yang tanpa kimia gitu. Tanpa kimia ya, tidak disemprot-semprot. Semuanya organik. Jadi kita bisa menjaminkan bahwa tidak ada kimia dari tanaman kita. Siramnya pakai limbah kotoran ikan. Pupuk saya hanya ada 3 ya. Limbah ikan, jakaba, sama ekoenzim. Itu ekoenzim itu dibuat dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan difermentasi. Itu ekoenzim. Oh ya, masih ada satu ya, kompos ya. Kompos yang saya buat dari kompos bag, nanti saya tunjukkan. Jadi kompos bag itu adalah tempat kita membuang semua limbah dapur kita. Dan tidak pakai apa-apa, saya hanya membuang limbah dapur saja. Bukan limbah sisa makanan ya. Limbah sisa makanan tidak saya masukkan, karena itu ada minyak, ada segala macam, saya nggak mau. Jadi yang saya kasih masukan adalah
sisa-sisa kayak begini, daun-daun kuning begini yang masuk ke komposternya. Kita panenin dulu, nanti baru kita pilih mana yang bagus untuk dikonsumsi, mana yang tidak bagus masukkan ke kompos bag. Oke, kita putar dulu yang sebelah sini ya. Saya sangat bersyukur. Saya bukan cuma bersyukur di mulut ya, saya benar-benar sangat bersyukur. Kenapa? Karena saya diberi kemudahan sama Allah melalui orang yang mencintai saya. Saya dapat kebun yang bagus, kebun yang bersih, kebun yang benar-benar bersih. Kalau kalian mau lihat, coba lihat. Lantainya ini bisa kita tidak usah pakai sendal, saking bersihnya. Tentu pakai modal, jadi kalian nggak perlu mengikuti hal seperti ini, cukup di halaman kalian. Ketiga, nih hasil panen kita. Belum saya rapiin ya, yang kuning mau masuk komposter, yang bagus kita nanti tata di situ. Sementara ini, sekarang kita tur kebun ya. Di sini ada kangkung, di sini ada kacang panjang atau buncis, saya nggak tahu ini. Ini juga sama. Di sini ada kemangi, di dalam itu ada daun singkong. Ini adalah sambung nyawa. Di sini banyak kailan. Kailan ini enak banget. Saya nanti mau ikat dia. Aku lagi ambil bayam teman-teman. Sekali lagi saya nyicil ya. Selalu nyicil kerjanya saya. Daun bayam yang harus kita panen itu adanya di sebelah sini teman-teman. Bayam kita. Ini update padi. Padinya udah tinggi. Nah ini adalah sawi caisim. Nah di sini bayamnya nih. Kangkungnya kemarin sudah kita panen semua. Tur ya, kita tur kebun kita. Kupu-kupu cantik banget, oke? Ini adalah okra. Dan di situ ada belimbing bulu, ada bunga telang. Nah, di sini ada daun pepaya Jepang. Ada sedikit caisim yang lagi banyak dimakan sama ulat. Ini biasanya belalang ya teman-teman. Kita memang tidak berdaya sama mereka. Terserah mereka mau apa. Yang mau hidup monggo, yang dimakan ya monggo juga. Aku mah ikhlas saja udah. Sebagai manusia kita tentu tidak ya. Kita berharap dia selalu mulus, selalu bagus gitu. Karena kita menanamnya secara organik ya, resikonya ya seperti ini. Nah, ini ada seledri yang begitu subur. Ini ada raspberry. Kemudian ini ada terong, itu anakannya. Di sini ada satu. Ini kayaknya sudah tua, ini tuan udah nggak bisa gede lagi. Ini mau saya panen aja. Oke, ini juga ada terong. Terus kita lanjut. Kita bagi dari sayurannya. Di sini ada caisim, mau saya ambil dulu. Caisimnya banyak dimakan ulat teman-teman. Sekali lagi ini belalang yang suka makanin daun-daunnya. Ya nggak apa-apa, sama-sama membutuhkan kan, dia butuh makan, serah dia lah. Lihat bayamnya habis semua. Oke. Semua habis sama dia. Berapa po? Sesok kita nanam lagi. Daun dolar, ada cabai, dan di sini ada bibit tomat, bibit cabai yang belum besar ya. Dan ini ada satu bayam.
Ada 2 sebenarnya, tapi kecil-kecil. Dan ini ada seledri yang menua, bukan menua sebenarnya, mungkin dia kena panas ya, jadi dia nggak kuat, makanya dia begini. Nah, buat teman-teman, ini pandan akan saya ambil buat saya bikin teh. Ambil dari bawah ya teman-teman. Kalau punya pandan, ambil dari bawah, jangan asal nyaplok dari tengah, rusak pandan kita. Oke, ini adalah kale. Disorot kale-nya sampai di sini, kale semua. Di sini ada cabai yang lagi sakit, dan kita akan ambil bayam batik di sini. Nanti mau saya sayur bening ini.